Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum saudara-saudaraku, apa kabar semua? Kali ini saya ingin berbagi informasi. Rasanya sudah cukup lama saya ingin menceritakan banyak hal tentang peristiwa dan kondisi di negara tercinta kita. Oh iya saudaraku, jangan lupa like, share, dan subscribe, karena subscribe dan share kalian sangat berarti untuk perkembangan dan pembangunan channel ini. Oke, kita kembali ke topik pembicaraan mengenai permasalahan dan peristiwa. Sebelumnya saya akan mengenali identitas saya. Berasal dari rakyat yang membayar pajak, bukan orang partai dan bukan dari organisasi apapun, apalagi orang penting. Jadi sekali lagi saya berasal dari rakyat biasa. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, pertama kalian tahu tidak, mengapa di film-film Hollywood itu alur cerita dan endingnya memang sangat membingungkan? Jadi kita harus menonton berulang-ulang kali bos, agar paham. Ibarat kita mempelajari peristiwa. Terkadang launchingnya mereka membuat skenario film jauh 10 tahun ke depan dari tahunnya. Bisa dikatakan permainan catur mereka kondisi masa yang akan datang. Kalau di sini film alur ceritanya masa lampau atau masa lalu, atau dikatakan waktu yang terulang kembali. Bahas soal peristiwa yang mereka mainkan seakan-akan alami, real, dan fakta. Nyatanya tidak saudaraku. Semua permainan sudah disetting 10 tahun silam. Tapi sambil berjalannya waktu, alat mereka itu canggih-canggih. Alat mereka manusia. Jangan heran peran mereka orang-orang terpilih. Mereka disekolahkan, dididik hanya jadi seorang pembunuh, difasilitasi, bahkan pemilik tak tanggung-tanggung mengeluarkan dana uang hanya untuk disetting atau didoktrin yang diinginkan dari keinginannya. Contohnya, ketika malam si A ditabrak mobil oleh pelaku si B, lalu si C menolong tetapi memasukkan seloki arak ke mulut si A. Lalu si D, polisi, menuju TKP. Indikasinya adalah peristiwa kecelakaan berkendara, dikarenakan kondisi si A meminum minuman keras. Seakan-akan semua itu alami, murni, dan real. Kita lihat permainan sepak bola. Waktunya 45 plus 45. Mereka masing-masing mempunyai peran, yaitu pertahanan, pengalihan, pengoperan, dan penyerangan, dan pengeksekusian. Semoga kita tidak jadi bola ya saudara-saudaraku. Setiap game mereka didukung oleh sponsor, iklan, dan promosi. Di balik peristiwa kekalahan itu seakan-akan alami, sekali lagi alami ya. Di balik permainan itu banyak perjudian agar taruhan bisa memenangkan oleh kepentingan tertentu. Mengapa sponsor sepak bola berani menaruh dana besar-besaran? Karena market test-nya benar-benar akurat. Satu, rating, itu yang pertama. Peminatnya banyak. Kedua, promosi kesehatan bisa masuk. Ketiga, keuntungan yang didapat lumayan tinggi loh. Nah, keempat, waktunya 45 plus 45 sudah ditetapkan. Lain halnya dengan petinju. Ada apa dengan petinju? Kok bahas petinju? Nggak nyambung nih, nggak jelas. Saya kan emang nggak jelas. Oke, olahraga petinju sponsornya itu nggak seperti sepak bola. Ini permasalahan waktu. Waktu permainan di ring dimainkan oleh dua peran, masing-masing harus bisa membuat KO. Mengapa Muhammad Ali sponsornya tak tanggung-tanggung berani mengeluarkan dana besar? Karena Muhammad Ali bisa mengulur waktu di ring hingga rondenya mau selesai baru deh dibuat KO musuhnya. Nah, kalau Mike Tyson dalam waktu 5 menit musuh bisa dibuat KO. Loh kok baru mulai udah selesai pertandingannya, sponsor iklan di TV jadi nyesel deh. Jadi begitu loh saudara-saudaraku, kalian pahami dulu, pelajari dulu, dan perdalami dulu, karena setiap pemahaman dan pengertian harus diaplikasikan. Kalau sudah pemahamannya berbeda, pasti pengertiannya pun berbeda. Nah, jadilah seperti kerucut ke atas, setiap permasalahan harus ada solusinya. Yang pertama itu observasi, investigasi, verifikasi info, menganalisis dari analisa kacamata kalian, mitigasi, pencegahan, dan eksekusi, yaitu keputusan, penyelesaian, dan jawaban. Step by stepnya sih kalau tidak salah itu ada 10 metode. Nah, inti dari pokok permasalahan itu adalah solusi. Garis besarnya peristiwa seakan-akan alami.
Oke, itu saja saudaraku yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga negara tercinta kita ini bersatu, tidak terprovokasi oleh pihak luar negara untuk kepentingan sumber daya kaya alamnya, manusianya, unsur tanahnya, dan tanah yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa.